Lo mau tahu kenapa banyak orang kelihatan kaya pada masa muda, tapi pas udah tua, mereka cuma bisa nyesel sambil bilang, andai dulu gue mikir panjang. Bukan karena mereka nggak pernah dapet duit, bukan karena mereka nggak pernah kerja keras. Justru kadang mereka dapat duitnya banyak. Cuma mereka nggak pernah sadar kalau duit itu gampang banget hilang kalau kita jatuh ke jebakan yang salah. Dan jebakan finansial itu licik bro. Dia nggak kayak lubang besar di jalan yang kelihatan jelas. Dia datang diam-diam, lewat kebiasaan yang kelihatannya sepele. Nggak ada sirin, nggak ada tanda bahaya. Dia datang pelan-pelan sambil bikin lo ngerasa aman. Kayak temen yang lo pikir baik, tapi ternyata nyeret lo pelan-pelan ke masalah. Awalnya nggak terasa, tapi tiba-tiba, boom, lo udah jatuh. Misalnya nih, lo beli kopi Rp40.000 tiap hari. Lo bilang, cuma segelas kopi, masa nggak boleh sih nikmatin hidup? Nggak salah, nikmatin hidup itu perlu. Tapi coba lo hitung, Rp40.000 dikali 365 hari, sama dengan 14,6 juta rupiah setahun. Sekarang gue mau tanya, kalau gue kasih lo 14,6 juta rupiah cash di meja, lo mau nggak? Pasti mau kan? Nah, duit itu sebenarnya ada. Cuman bedanya dia nyebar jadi tetesan kecil tiap hari, sampai lo nggak sadar jumlahnya segede itu. Dan ini nggak cuma soal kopi. Begitu mindset, cuma segini, itu nempel di kepala, dia bisa pindah ke semua pengeluaran lain. Beli camilan tiap nongkrong, beli case HP tiap bulan, beli baju cuma karena lagi diskon padahal belum tentu dipakai. Kalau semua, cuma segini, itu dikumpulin, bisa jadi gaji lo sebulan hilang tanpa bekas. Ada lagi jebakan yang sering banget bikin orang nyesel. Cicilan barang yang gak urgent, HP baru, padahal HP lama masih bisa dipakai buat semua kebutuhan. Motor baru, padahal motor lama masih mulus. Kadang cuma karena biar nggak ketinggalan zaman. Padahal yang ketinggalan itu tabungan loh. Gue pernah ketemu teman yang tiap tahun ganti HP flagship. Dia bilang, gue kan bisa nyicil cuma 1 juta per bulan. Masalahnya bukan cuma HP yang dia cicil. Ada motor, ada sofa, ada TV, ada kamera. Cicilannya numpuk. Gajinya tiap bulan habis cuma buat bayar utang barang yang nilainya turun tiap hari. Cicilan itu kayak gula di minuman manis. Sedikit nggak masalah, tapi kalau kebanyakan, lo nggak sadar kalau itu pelan-pelan ngerusak kesehatan finansial lo. Nah, jebakan berikutnya ini manis banget di awal, tapi bisa bikin sakit hati. Investasi bodong. Lo ditawarin return 10% per bulan. Dijamin aman. Bahkan kadang dikasih contoh orang yang udah cuan gede. Awalnya lo dapet tuh, transferan tiap bulan. Lo percaya, lo tambah modal, temen lo ikut. Sampai suatu hari, admin grupnya ngilang, nomornya nggak aktif, dan duit lo raib tanpa jejak. Ini udah kejadian ke ribuan orang. Bukan cuma yang awam soal investasi, bahkan yang pintar pun bisa kejebak karena serakah dan nggak mau ketinggalan. Prinsipnya cuma satu. Kalau untungnya nggak masuk akal, berarti memang nggak masuk akal. Gue tahu, lo pasti mikir, tapi kan kita juga harus nikmatin hidup. Nggak mungkin nabung terus. Bener, hidup cuma sekali. Nikmatin momen itu penting. Tapi kalau semua uang lo habis buat nikmatin hari ini, siapa yang mau bayarin hidup lo 20 sampai 30 tahun lagi? Coba bayangin lo umur 60, kerja udah nggak sanggup. Badan udah nggak sekuat dulu, tapi kebutuhan masih ada. Makan, listrik, air, obat-obatan. Kalau dari sekarang lo nggak nyiapin, lo mau berharap dari siapa? Anak, belum tentu mereka mampu atau mau. Pemerintah, mungkin ada bantuan, tapi jarang cukup buat hidup layak. Akhirnya lo harus kerja di usia tua. Bukan karena mau, tapi karena terpaksa. Gue pernah lihat bapak-bapak udah ubanan masih jadi tukang parkir di depan minimarket. Gue tanya, Pak, capek nggak kerja tiap hari? Dia cuma senyum dan bilang, ya mau gimana lagi? Nah, kalau nggak kerja, nggak makan. Kalimat itu nusuk banget. Gue nggak mau lo ngalamin hal yang sama. Kita semua mau masa tua yang tenang, damai, bebas. Bangun tidur tanpa mikirin tagihan. Punya waktu buat keluarga, buat hobi,
buat diri sendiri. Dan itu cuma bisa kejadian kalau lo sadar dari sekarang. Mulai pilah mana pengeluaran yang bikin hidup lebih baik dan mana yang cuman bikin lo kelihatan keren sementara, tapi nyusahin di masa depan. Jangan tunggu sampai duit lo benar-benar habis baru bilang, gua harusnya dulu. Karena waktu nggak bisa diputar, tapi kebiasaan bisa diubah. Lo nggak perlu langsung hemat 100% kayak biksu di gunung. Mulai dari hal kecil, belajar bilang enggak ke hal yang nggak penting. Belajar nunda kesenangan, belajar nyimpen dulu, baru nikmatin nanti. Masa depan itu nggak kebentuk dari mimpi, tapi dari kebiasaan yang lo lakuin tiap hari. Dan jangan lupa, semua orang punya masa depan, tapi nggak semua orang nyiapin masa depannya. Jadi, sebelum lo beli sesuatu atau keluarin duit buat hal yang nggak penting, tanya ke diri lo sendiri, ini buat kesenangan sebentar, atau buat keamanan seumur hidup? Hidup lo yang akan jawab, dompet lo yang akan jadi saksi, dan masa depan lo yang akan ngerasain hasilnya. Pernah nggak sih lo ngerasa seberapa keras pun lo kerja, seberapa gede pun gaji lo, kok kayaknya duit cuman lewat aja di rekening? Nggak sempet nginep, nggak sempet berkembang. Begitu gajian, besoknya udah habis lagi buat ini itu. Lo nggak sendirian bro, banyak orang ngalamin hal yang sama. Mereka terjebak dalam siklus yang seolah-olah nggak ada ujungnya. Dan lo tahu nggak, jebakan ini nggak cuma datang dari kebiasaan boros yang terang-terangan, tapi juga dari hal-hal kecil yang lo anggap sepele. Jebakan finansial itu kayak labirin. Awalnya lo masuk dengan niat baik, cuman sekali-sekali. Tapi setiap langkah yang lo ambil, setiap pengeluaran kecil yang lo biarkan, setiap keputusan yang lo tunda, itu semua kayak belokan-belokan kecil yang makin lama makin jauh dari jalan keluar. Dan lo baru sadar, udah tersesat pas lo coba cari jalan balik, tapi udah nggak bisa. Misalnya nih, ada jebakan yang sering banget menyerang para pekerja muda, gaya hidup yang melebihi pendapatan. Lo kerja, lo dapet duit, lo pikir, sekarang saatnya gua nikmatin hasil kerja keras. Nggak ada yang salah sama sekali dengan itu. Tapi masalahnya, banyak orang yang nikmatinnya kebablasan. Mereka ngikutin standar hidup orang lain yang mereka lihat di media sosial. Mereka merasa harus punya barang-barang yang sama, nongkrong di tempat-tempat yang sama, liburan ke destinasi yang sama. Padahal penghasilan mereka jauh berbeda. Mereka rela ngabisin gaji bulanan cuman buat bayar cicilan mobil yang sebenarnya nggak mereka butuhin, cuma biar kelihatan keren pas jemput gebetan. Mereka rela utang kartu kredit buat belanja barang branded yang cuma dipakai sekali-sekali. Gaya hidup ini kayak virus bro, dia menular. Awalnya lo cuma pengen ikutan temen lo yang nongkrong di cafe fancy. Terus lo ngerasa lo juga harus punya baju baru, biar nggak kalah update. Terus lo ngerasa lo harus ganti HP baru biar bisa foto-foto bagus buat diunggah di Instagram. Lingkaran setan ini terus berputar. Lo kerja lebih keras, lo dapat gaji lebih gede, tapi gaya hidup lo ikut naik. Duit lo nggak pernah sempat ngendap. Kalau diibaratkan, lo itu kayak ember bocor. Seberapa banyak pun air yang lo masukin, dia bakal keluar lagi dari lubang-lubang kecil yang nggak lo sadari. Selain gaya hidup, ada juga jebakan lain yang nggak kalah bahaya, mengabaikan dana darurat. Banyak orang mikir, gue masih muda, sehat, belum nikah, ngapain nyiapin dana darurat? Mereka merasa hidup mereka aman-aman aja. Tapi hidup itu penuh kejutan bro. Nggak semua kejutan itu menyenangkan. Kecelakaan, sakit mendadak, kehilangan pekerjaan, musibah keluarga. Hal-hal kayak gini bisa datang kapan aja, tanpa permisi. Dan pas itu terjadi, lo butuh duit. Bukan cuma buat nanganin masalahnya, tapi juga buat tetap bisa hidup pas sumber penghasilan lo berhenti. Tanpa dana darurat, lo bakal panik. Lo bakal utang sana-sini. Lo bakal jual aset yang lo punya, mungkin dengan harga yang nggak ideal. Dan lo tahu nggak, utang darurat itu seringkali jauh lebih mahal. Bunga yang tinggi, tenggat waktu yang mepet, tekanan mental yang luar biasa. Semua itu cuma karena lo males nyisihin duit sedikit demi sedikit dari sekarang. Padahal dana darurat itu kayak sabuk pengaman di mobil. Lo berharap nggak pernah kepake, tapi lo bersyukur banget pas kepake.
Ada lagi jebakan yang sering banget bikin orang jatuh, yaitu nggak punya tujuan finansial yang jelas. Lu kerja, lu nabung, tapi nabungnya cuma sekadar nabung. Nggak ada tujuannya. Akhirnya, pas lu lihat ada diskon, lu bakal kepikiran, ah, duit di tabungan kan banyak, pakai dikit nggak masalah lah. Padahal, tabungan lu itu bukan tabungan buat belanja. Itu tabungan buat masa depan lu. Tanpa tujuan yang jelas, duit lu bakal kayak air yang mengalir tanpa arah. Gampang banget habis buat hal-hal yang nggak penting. Coba lu bayangin, lu pengen punya rumah sendiri di usia 35. Buat ngewujudin itu, lu butuh DP sekian ratus juta. Dengan punya target itu, lu bakal mikir 2 kali sebelum beli kopi mahal tiap hari atau ganti HP tiap tahun. Lu bakal ngerasa setiap duit yang lu tabung itu kayak bata yang lu taruh buat ngebangun rumah impian lu. Setiap rupiah yang lu sisihin itu bukan pengorbanan, tapi investasi buat masa depan yang lebih baik. Dan yang paling bahaya dari semua jebakan itu adalah jebakan mindset. Mindset, nanti aja deh, masih muda. Mindset ini sering banget jadi biang kerok. Lo nunda-nunda nabung, lo nunda-nunda investasi, lo tunda-nunda belajar ngelola duit. Lo pikir waktu masih banyak, padahal waktu itu adalah aset paling berharga yang lo punya. Setiap hari yang lo lewatin, itu adalah kesempatan yang hilang. Kesempatan buat duit lo bekerja buat lo. Lo tahu nggak, ada yang namanya efek bunga majemuk. Itu adalah kekuatan yang luar biasa. Semakin cepat lo mulai nabung dan investasi, semakin besar duit lo akan tumbuh. Duit 100 ribu rupiah yang lo tabung sekarang, 10 tahun lagi bisa jadi 200 ribu rupiah. Tapi 100 ribu rupiah yang lo tabung 10 tahun lagi, ya cuma jadi 100 ribu rupiah. Waktu itu punya nilai. Dan lo harus sadar, nilai waktu itu lebih besar dari nilai uang yang lo keluarkan. Banyak orang menyesal di usia tua bukan karena mereka nggak pernah dapat duit, tapi karena mereka nggak pernah ngerti kalau duit yang mereka dapat itu punya potensi. Potensi buat berkembang. Potensi buat jadi modal yang bisa ngasih mereka kebebasan finansial. Mereka cuma ngelihat duit sebagai alat tukar, buat beli barang, buat bayar tagihan. Mereka nggak ngelihat duit sebagai benih yang bisa ditanam dan tumbuh jadi pohon yang rindang. Gua nggak mau lo jadi salah satu dari mereka. Gue nggak mau lo ngerasain nyesel di usia tua, pas lo lihat teman-teman lo bisa pensiun dengan tenang, bisa nikmatin hidup tanpa mikirin kerja lagi, sedangkan lo masih harus berjuang buat nyambung hidup. Gue nggak mau lo ngerasa, andai dulu gue tahu. Sekarang lo udah tahu. Lo udah tahu jebakan-jebakan apa aja yang harus lo hindari. Dan lo tahu, jebakan-jebakan itu licik. Mereka nggak kelihatan di awal. Mereka datang lewat kebiasaan-kebiasaan kecil. Jadi, lo harus punya kesadaran. Kesadaran buat mikir 2 kali sebelum keluarin duit. Kesadaran buat memprioritaskan masa depan daripada kesenangan sesaat. Ini bukan cuma soal duit, bro. Ini soal kebebasan. Kebebasan buat nggak kerja pas lo udah nggak sanggup. Kebebasan buat punya waktu sama keluarga. Kebebasan buat ngejar hobi yang selama ini lo tunda. Kebebasan buat hidup tanpa beban finansial. Kebebasan itu mahal harganya. Dan harganya itu lo bayar sekarang dengan disiplin dan pengorbanan kecil. Jadi, mulai sekarang coba lo perhatiin pengeluaran lo. Coba lo cek rekening lo. Lo hitung berapa banyak duit yang habis buat hal-hal yang sebenarnya nggak lo butuhin. Kopi mahal, gadget baru, baju cuma karena diskon. Coba lo tantang diri lo sendiri. Selama sebulan lo coba kurangi pengeluaran-pengeluaran nggak penting itu. Duitnya lo kumpulin, terus lo lihat seberapa banyak duit yang bisa lo hemat. Lo bakal kaget sama hasilnya.